Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Mul'atuzuro, NIM 170810312337, ingin memberikan laporan analisis bisnis internasional MNC, yaitu pada perusahaan KFC, guna untuk mengampu ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional kelas D. Di sini saya akan memulai dari profil perusahaan itu sendiri, yaitu profil perusahaan KFC, bisa disebut dengan Kentucky Fried Chicken. Biasanya perusahaan ini itu berorientasi dalam produk ayam goreng yang biasanya disebut dengan KFC. Jenis perusahaannya adalah restoran cepat saji. Sejarah pendiriannya, KFC adalah merek dagang waralaba yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Didirikan oleh Carl Harland Sanders pada tahun 1952. KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya yang biasa disajikan dalam bucket, dan di Indonesia sendiri pemegang hak waralaba tunggal KFC adalah PT Fast Food Indonesia (TBK) yang didirikan oleh kelompok usaha Gilail pada tahun 1978. KFC ini terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Restoran KFC pertama di Indonesia dibuka pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Pada saat ini, outlet KFC telah tersebar ke hampir seluruh Nusantara, di antaranya ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke cakupan geografik internasionalnya. Ada 18.875 KFC di 118 negara dan wilayah di seluruh dunia. Di Cina ada 4.563. Di Amerika Serikat ada 4.491. Di Asia, Afrika, Indonesia, dan Jepang itu sudah meliputi 9.821 outlet. Kemudian kita masuk ke pengelolaan bisnis perusahaan. Yang pertama, manajemen pemasarannya. KFC ini diciptakan dengan cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi yang untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji lainnya. Kemudian fasilitas yang lengkap. KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumennya yang datang agar konsumennya merasa nyaman. Kemudian pemilihan lokasi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, diharapkan konsumen itu bisa menjangkau outlet KFC terdekatnya. Kemudian manajemen SDM-nya. Yang pertama, analisis jabatan, di mana mengetahui tugas dari masing-masing jabatan. Yang kedua, perencanaan MSDM. Satu makanan restoran cepat saji itu dibutuhkan 18 orang pekerja termasuk staf-stafnya. Pada pegawai ke-18 itu termasuk staf-stafnya dibagi menjadi 3 shift untuk melayani customer-nya, karena restorannya ini cepat saji ini buka 24 jam setiap harinya, yaitu pagi sore malam pagi. Kemudian ada yang ketiga, rekrutmen, yaitu proses penyeleksian. Yang keempat, proses seleksi SDM-nya. Yang kelima, orientasi dan penempatan. Pada karyawan ini yang baru diterima ini ada 2 hari dan 2 bulan masa training pada restoran tersebut. Penempatan kerja ditentukan oleh pusat dari hasil seleksi. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan diberikan pada masa training dan orientasi agar pada saat bekerja pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Yang kemudian, perencanaan karir. Perencanaan karir di KFC ini bisa berupa kenaikan jabatan ketika pegawai tersebut sudah lama bekerja dan pengalamannya luas tentang perusahaan tersebut. Selain itu juga bisa mengisi posisi yang kosong tersebut, tetapi hal ini ditentukan dari sejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Kemudian ada penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan setiap bulannya. Penilaian ini dinilai dari kehadiran dan keuletan pegawai tersebut.
dan bagi pegawai teladan setiap bulannya akan diberikan hadiah, yaitu berupa uang cash. Kemudian kompensasi finansial langsung, kompensasi yang diterima oleh pegawai sesuai dengan UMR kota tempat outlet itu didirikan. Selain itu, ada bonus yang diterima pegawai jika performa dan loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Kemudian ada tunjangan dan imbalan finansial. Setiap pegawai yang bekerja di KFC diberikan oleh perusahaan tunjangan berupa BPJS. Contohnya diumrohkan, penilaian pegawai terbaik. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja. Terlengkapinya faktor K3 pada setiap restoran. Serikat Pekerja dan Hubungan Internasional Industrial. Serikat Pekerja ada bertempat di Jakarta. Kemudian saya akan membahas tentang manajemen operasi atau produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Di KFC ini selalu ada yang namanya product planning, yaitu perencanaan produk yang meliputi baik itu dari segi produknya ataupun segi kualitasnya. Kemudian penjadwalan produksi. KFC melakukan penjadwalan pada proses produksi bahan baku, yaitu dengan adanya pengiriman bahan baku dari gudang yang sudah tersebar di setiap daerah dan provinsi. Kemudian pengawasan produksi. Cara KFC melakukan pengawasan terhadap proses produksinya, yaitu dengan cara melalui bagian gudang dari KFC sendiri. Jadi akan dibandingkan antara hasil produksi dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, juga mengawasi pengiriman produksi tersebut agar dapat diterima sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kita masuk ke manajemen keuangannya ya. Pengelolaan dana perusahaan. Untuk melakukan pengelolaan dana perusahaan ini, KFC melaporkan semua data ke admin melalui online, tepatnya melalui SI. Dan pengelolaan tersebut juga ada pengawasan online untuk mengontrol dan melihat sumber datanya sudah benar atau tidak, karena KFC ini sudah seperti supermarket, jadi produknya juga diberi barcode seperti contoh ayam yang diberi barcode. Kemudian sumber dana. Karena KFC merupakan TBK, maka KFC menerbitkan saham dan obligasi. Jadi setiap orang bisa menjadi pemilik saham KFC. Itu dilakukan dengan cara profit sharing. Jadi bila mana ada yang mempunyai lahan dan tempat yang luas untuk dilakukan pembangunan restoran KFC, maka dapat menjalin kerjasama dengan sistem sewa dan penjualannya sesuai dengan konsep yang diperoleh. Kemudian manajemen strateginya. Yang pertama, strategi produk. Kesempurnaan rasa makanan KFC selalu menyempurnakan cita rasa setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan konsumennya. Yang kedua, strategi harga. KFC menerapkan strategi harga yang dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antaranya, strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumen lainnya. Kemudian strategi promosinya. Yang keempat, strategi tempatnya. Kemudian manajemen informasi dan teknologinya. Enterprise Collaboration System, bisa disebut dengan ECS. ECS merupakan sistem yang digunakan baik oleh komponen eksternal perusahaan, dalam hal ini konsumen, untuk berhubungan dengan perusahaan. KFC menerapkan online order terhadap konsumennya. Layanan online ini terbagi atas 3 menu. Menu pertama adalah login account untuk para konsumen, baik itu konsumen yang reguler ataupun konsumen baru, dengan memasukkan kode PIN untuk mengetahui jaringan KFC terdekat. Menu yang kedua adalah demonstrasi pembelian. Yang ketiga, help feature, yakni cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui email dan telepon bebas pulsa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang SWOT, analisis metrik of KFC. Yang pertama internal resource-nya dulu ya. Strike-nya itu ada 3. Strike-nya ada 3. Yang pertama SDM yang memiliki hubungan. Yang kedua pengetahuan sharing yang kuat. Yang ketiga sistem manajemen SDM yang baik. Kemudian weakness-nya itu yang pertama SDM sebagian besar masih berstatus kontrak. Yang kedua pola manajemen hierarki yang sangat kuat. Yang ketiga rekrutmen SDM yang sering kali berunsur keluargaan. Kemudian opportunities-nya. Yang pertama jenjang karir, yang kedua karyawan bertahan lama, yang ketiga SDM yang baru masih fresh. Yang keempat strength and opportunities strategi. Yang pertama itu pengetahuan sharing dapat membantu karyawan menambah kemampuan dan mendapatkan kenaikan jabatan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, dengan adanya sistem manajemen yang baik, SDM yang masih fresh dapat dikelola lebih maksimal. Selanjutnya, weakness dan opportunities strategi. Yang pertama, karyawan berstatus
kontrak konvensional termotivasi dengan jenjang karir yang dijanjikan perusahaan. Yang kedua, rekrutmen yang berunsur kekeluargaan digantikan dengan SDM yang masih fresh dan dari sekolah-sekolah yang telah bekerja sama. Kemudian ada threats, yaitu persaingan berdampak negatif. Yang kedua PHK, yang ketiga karyawan korupsi. Kemudian ada strike dan threat based strategi. Yang pertama, SDM memiliki hubungan interpersonal sehingga terhindar dari adanya persaingan yang berdampak negatif bagi karyawan maupun perusahaan. Yang kedua, manajemen yang terus diperbaiki sehingga mengurangi tingkat PHK karyawan. Kemudian weakness dan threat based strategi. Yang pertama, manajemen hierarki dapat menimbulkan rasa takut untuk karyawan yang ingin melakukan. Sekian video tugas laporan analisis bisnis internasional MNC pada perusahaan KFC saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.